Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alsa Yasmin di podcast BEM Muara. Yeay. Kali ini aku gak sendirian lagi loh. Aku ditemenin sama temen aku. Namanya siapa ya kira-kira? Kabela kali ya. Coba Kak memperkenalkan dirinya aja deh sendiri. Oke, perkenalkan nama saya Ainabila Zahra. Saya dari Fakultas Psikologi angkatan 2020. Oke, berarti kita satu angkatan ya? Iya. Orang kita satu kementerian. Iya, betul. Kementerian apa tuh Kak? Kita dari Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Oke, kira-kira sore hari ini kita mengundang siapa ya Kak ya? Kita mau ngundang ada selebgram nih ya. Oh, selebgram. Seleb TikTok juga nih. Seleb TikTok juga. Oh, benar. Bentar. Ada seleb Yarsi juga nih di seleb sini. Yarsi juga. Oke. Semua orang pasti kenal nih sama kakak ini. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu tema kali ini apa ya Kak ya? Kita tema kali ini tuh kurang tahu ya. Ya, aku kurang tahu. Oke, kita ini mau membahas tentang bagaimana mahasiswa akhir versus mahasiswa baru. Apa ya kayak gitu ya. Oke, kali ini kita didampingi oleh Kak Naren dan Kak Nakita. Nah, coba memperkenalkan dirinya aja sendiri. Dari Kak Naren dulu mungkin Ya, ya. Kak Naren. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Arya Narendra, biasa dipanggil Arya, biasa dipanggil Naren. Gue dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2020, Prodi Manajemen. Wah, keren banget Kak Naren ini. Udah Kak, segitu aja? Itu aja Oh, dulu. itu aja ya? Dulu, ya. Oke, sebelahnya siapa nih cantik-cantik ini? Halo Kak. Hai. Kenalin, nama aku Nakita Karena Dias, biasa dipanggil Nakita atau Naki. Aku dari Fakultas Kedokteran Gigi. Mahasiswa baru pastinya, angkatan 2022. Oh, 2022? 2023. Kayak bingung juga kok 2022 Iya, gitu ya. 2023, sorry. Oke, jadi aku ada pertanyaan nih untuk Nakita. Mungkin Kak Naren juga bisa menjawab ya pertanyaannya. Oke. Kenapa sih milih Universitas Yarsi? Aduh, kayaknya dari Kanaren dulu deh. Oh, Karena kan Kanaren dulu. udah lama kan di sini Iya sih, gitu kan. bener. Kalau aku kan masih baru. Lebih banyak nih pengalamannya Betul, pastinya pastinya. kan. Jujur atau jujur ya? Iya dong, jujur. Oke, kalau gue pribadi 3 tahun yang lalu berarti ya? Iya, udah lama juga. 3 ya. tahun lebih yang lalu lah. Jujur pasti pertama-tama kita tuh nargetinnya PTN. Benar. Gue nargetinnya PTN, tapi mungkin karena belum rezeki ya udah ditargetin. Kayak kalau misalnya nggak dapat PTN, udah ada nih yang udah gue siapin gitu kan. Pilihannya ini berdasarkan keputusan sama-sama orang tua juga. Terus udah konsul sama mungkin ada beberapa guru waktu di sekolah dulu, dan ada beberapa kakak kelas mungkin dulu kayak nyaranin. Kebetulan banyak juga kakak kating yang kakak kelasnya itu sama di SMA, itu di Yarsi. Dan alhamdulillahnya pilihnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Prodi Manajemen. Apa ada alasan lain dari geografis, misalnya rumahnya dekat atau apa? Kalau dibilang deket sih enggak ya, karena rumah gue di Bekasi. Oh, di Bekasi jauh ya? Ya Kak. Tapi apa ya, kayaknya sih strategis ya Yarsi. Kalau dari rumah gue Iya. sendiri, itu tinggal lurus doang. Benar. Bekasinya di mana tuh Kak? Di Harapan Indah. Oh, Harapan Indah. Jauh ya Kak. Ya lumayan. Oke, kalau dari Nakita bagaimana? Kalau dari aku sendiri, waduh, kalau diceritain lumayan panjang sih ini. Jadi Boleh sharing kenapa mungkin ini dari awal kenapa aku tadi tuh agak typo 2022 karena fun fact aku itu gap year. Jadi aku lulusnya tahun lalu, cuma aku baru masuk tahun ini. Awal mulanya sih sama kayak Kanaren. Kayak awalnya awalnya aku mau masuk PTN gitu. Tapi dari 2022 aku lulus tuh sempet ada kayak cadangan lah ibaratnya. Kayak misalkan aku tuh nyari swasta yang bagus, dan kebetulan karena aku targetnya mau kedokteran dan atau kedokteran gigi, jadi aku cari nih yang kayak emang swasta kedokteran tuh yang bagus. Dan mamaku juga dari tahun aku lulus tahun lalu itu udah nyaranin kalau masuk Yarsi aja. Tapi namanya juga anak muda gitu ya kan, apalagi kayak teman-teman semua mau PTN, sementara aku kayak aduh nanti dulu deh mah gitu kan. Terus abis itu milih untuk gap year. Nah pas gap year ini agak 50-50 sih. Jadi kayak
aduh gue ngejar PTN gak ya, sementara kayak udah ngeliat YRC dari tahun lalu kayak bakalan di sini deh gitu mikirnya. Hatinya udah dapet iya, ya. gitu. Terus kayak kebetulan gak tahu mungkin karena doa orang tua kali ya, itu satu. Terus abis itu karena basicnya kampus Islam dan aku tuh dari dulu sekolahnya di sekolah Islam, jadi kayak mamaku tuh srek banget nih di YRC. Terus kayak mungkin balik lagi ke doa orang tua, dan aku percaya banget takdir itu ada. Jadi kayak oh ya udah kalau misalkan emang masuk YRC udah nggak apa-apa gitu. Jadi dan kebetulan banget aku ngejar kedokteran dan kedokteran gigi, yang dimana kan di YRC itu bagus. Iya benar. Ya kan, jadi kayak oh ya udah masuk kedokteran gigi jadinya. Pokoknya walaupun YRC swasta, YRC juga tetap number one ya. Iya, benar. Tetap yang terbaik pokoknya. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, Naki dulu mungkin ya, karena tadi dari Kak Arya, first impression mengenai Universitas YRC itu apa sih? Kalau first impression masuk Universitas YRC itu berarti kan kayak baru-baru kan, apalagi kan aku mahasiswa baru, kayak baru 2 bulan di sini. Apa ya? Kalau dari aku sendiri so far oke sih, maksudnya dari fasilitasnya oke, karena kayak aku kan udah tahu YRC ini dari tahun lalu, jadi kayak udah survei segala macam, terus kayak aku lihat-lihat, dan kebetulan aku punya kenalan juga di angkatan 20 anak kedokteran, tapi jadi kayak aku nanya-nanya, Kak gimana sih kayak masuk YRC gitu, sekilas-kilas aja. Terus kayak pas masuknya juga ketemu temen-temen emang yang kayak oke juga temennya, jadi kayak mendukung gitu. Terus habis itu menurutku kayak kampusnya enak gitu, kayak bersih, apalagi kan kayak YRC bersih. Terus habis itu yang tadi Kanarin bilang strategis juga. Jadi kalau misalkan kayak benar-benar strategis itu bukan cuma di Jakarta aja, tapi kayak di sekitaran kan banyak makanan. Ya, terus habis itu kayak kalau misalkan libur dikit, ya kita bisa jalan ke arah selatan atau nggak ke utara deket. Terus kayak ke timur juga deket, bener-bener kayak strategis banget. Itu sih kalau aku. Oke, kalau nanya Kanarin first impression kayaknya udah lupa deh ya Kak. Bener gak Kak? 3 tahun yang lalu. Enggak lupa juga sih, tapi pasti beda sama Naki ya. Iya. Karena kita online ya. Oh, Betul iya. itu. Online. Kita kan Oh, iya, sama-sama benar-benar. angkatan 2020 nih. Iya. First impression-nya ya online. Udah. Tapi sebelum online itu ya sama gue udah sempat kayak survei dulu sama kakak kelas gue dulu, masih inget dulu ada namanya, kayak dia sebelumnya demisioner BEM juga deh, Kak Farid. Oh, Ya. Kak Parto. Ya Parto, itu gue bareng dia ke YRC. Terus dan kebetulan juga disaranin masuk YRC sama orang tuanya Kak Farid. Oh. Ya Bang Farid. Gue kesini sama Bang Farid, habis itu pas daftarnya ya sama orang tua gue kesini. Terus karena apa ya? Kalau misalnya kegiatan belajar mengajar sih nggak ada ya. Paling gue bisa merasakan atau menikmati fasilitas itu pas ngerjain tugas sih. Dulu kayak pernah bikin semacam tugas-tugas bikin video pemasaran gitulah. Nah itu first impressionnya kayak wah fasilitasnya bagus-bagus sekali, mewah gitu loh. Mewah kalau misalnya ditanya first impressionnya apa, mewah itu dari Oh, gua. keren ya. Berarti nggak ada sama sekali culture shock sama sekali ya, karena emang udah biasa juga menjalankan tugas ataupun Kalau culture shock ada mungkin ya, apalagi kita yang online. Iya. Belajarnya yang tadinya sekolah setiap hari, tiba-tiba kayak belajar di laptop, zooman setiap hari, sampai tahun 2021, 2022 gitu ya kita. Tapi tetap kalau dulu gua walaupun online kayak gitu, ada aja sempetin ke kampus buat kerjaan tugas atau kerja kelompok gitu sih. berarti walaupun online juga ya udah kita jalanin. Iya, jalanin aja, Iya, proses aja gitu. Kalau Ya, culture shock nggak culture shock banget sih gitu. Oke. Oke, berarti kan selama ini Kanaren Ya. sudah melakukan selama 3 tahun ya kita udah kuliah ini ya. Kurang lebih 3 tahun. Udah semester 7. Betul. sama. Kira-kira kegiatan apa aja yang sudah dilakukan Kanaren selama menjadi mahasiswa di Universitas YRC ini? Kan kalau ke Nakita mungkin masih baru ya, belum merasakan banget. Coba kalau Kanaren bagaimana? Oke, kalau dari gua kegiatan ya? Iya, kegiatan. Selama gua berkuliah di Universitas YRC, gua udah mengikuti beberapa kegiatan mungkin ya. Atau mengikuti beberapa organisasi. Jadi di semester 1 kan itu kita bahasanya masih
masih orientasi kali ya, semester 1 tuh. Kayak ya masih ngeliat lah kakak-kakaknya, masih belajar, masih mengamati ini gimana organisasinya, ini gimana UKM-nya. Yang liatnya pasti dari sosmed karena kita nggak bisa yang ngeliat secara langsung karena belum ada kegiatan. Waktu itu tuh tahun 2020-2021 belum terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampus. Nah, di tahun 2021 awal kalau nggak salah itu gua di semester 2 memutuskan untuk ikut salah satu UKM yang ada di Universitas Yarsi. UKM apa tuh, Kak? UKM Kreasi. UKM Kreasi itu salah satu UKM yang ada di Universitas Yarsi yang singkatannya itu dari kreativitas dan inovasi. Ini jelasin aja nih, banyak nggak apa-apa. Oke, kreativitas dan inovasi, dan isinya tuh ada 3 divisi. Kita fokus di 3 divisi, ada divisi penelitian, ada divisi pengabdian masyarakat, sama divisi entrepreneur gitu. Nah, karena waktu itu belum terlalu banyak kegiatan, kita tuh kebanyakan kegiatan di tahun itu atau di periode itu tuh cuman apa ya? Di online mungkin ya, kayak webinar gitu. Kita kalau gue pribadi udah bikin beberapa webinar karena gue sendiri dari waktu itu gue sempat diamanahin sama kakak senior cutting dari Kreasi, itu presiden direkturnya dan teman-teman, buat jadi salah satu ketua pelaksana dari program yang ada di UKM Kreasi namanya Pedal, kayak pengenalan gitulah ke teman-teman atau kita nih anggota baru Kreasi dimintain atau kayak dikasih tantangan buat coba kalian bikin program yang bisa atau mengandung tiga divisi yang ada di dalamnya. Nah, salah satunya itu pengabdian masyarakat. Nah, apa yang gue bikin waktu itu kalau nggak salah nama acaranya itu webinar public speaking gitu deh, kalau nggak salah. Webinar public speaking, dan alhamdulillah lumayan banyak pesertanya. Itu sekitar berapa ya? 300-an atau 200-an gitu. Itu masih zaman-zamannya Covid. Jadi kebanyakan kegiatan kita adanya aktifnya di online, di Zoom gitu. Nah, itu kan kalau dari Kanaren udah memamparkan nih sedikit ada UKM, organisasi di Universitas Yarsi. Kira-kira kalau Nakita ingin nggak ada keinginan untuk masuk UKM atau organisasi atau mana? udah ikut UKM? FYI, aku udah ikut UKM. Oh, udah. Jadi ini dari awal pekik waktu 2 bulan yang lalu, kayak cepet banget, ternyata udah 2 bulan tuh nggak kerasa menurutku. Waktu pekik tuh ada ini kan, kayak ada apa sih namanya, orientasi gitu. Bukan orientasi, tapi kayak pengenalan UKM. Oh iya. Nah, pengenalan UKM, tapi sebelum pekik aku tuh sempet kayak nge-stalk IG pekik maba gitu waktu itu, kayak apa aja sih kegiatan tahun lalu, karena kayak biar ada gambaran aja. Nah, ternyata di situ tuh ada UKM yang aku tuh nggak kepikiran, kayak oh ternyata di Yarsi tuh bakalan ada, yaitu UKM Imasi. Oh, Imasi. Nah, jadi nggak kelihatan banget kan, kayak tiba-tiba kayak gini bentuknya terus masuk Imasi, ya kan? Nah, di situ terus aku kayak oh my god, aku tertarik banget karena ini fun fact, aku tuh ikut pencaksilat dari SD sampai SMP. Aku udah beberapa kali kayak ikut O2SN, Dispora segala macem. Cuma karena emang cita-cita aku dari dulu tuh pengen jadi dokter. Jadi waktu SMA nggak aku fokusin buat nerusin jadi atlet. Nah, terus abis itu pas terakhir kelas 9 SMP udah nggak ikut lomba, bener-bener nggak ikut silat lagi, nggak ikut latihan lagi. SMA aku masuk IPA, terus aku belajar, dan kebetulan kan online juga tuh pas kakak-kakak ini kan masuk 2020, dan kebetulan aku SMA. Nah, itu menurutku struggle banget karena kayak target aku mau jadi dokter, terus aku tadinya mau PTN, itu tuh kayak agak-agak tergoncang. Ya? Iya bener, berantakan, bukan tergoncangkan lagi, terus kayak agak berantakan, terus bener-bener bangkit lagi sampai akhirnya aku bisa di titik ini, terus masuk maksudnya fakultas yang aku mau. Nah, terus balik lagi pas pekik itu aku ngeliat kayak oh UKM Imasi, aku tuh pengen ikut banget. Dan UKM Imasi itu termasuk yang cepet ini opreknya cepet banget. Jadi kayak abis pekik langsung oprek. Nah, kayak setelah pekik minggu depannya itu anak FKG itu libur. Tapi kalau yang lain kan ospek udah masuk. Kalau FKG tuh kayak selang seminggu baru
baru osfak. Nah pas osfak aku tuh udah ikut latihan animasi. Jadi bener-bener aku kayaknya paling semangat deh. Jadi waktu di grup itu tuh ada kayak Imasi ini udah mau mulai latihan kata cutting gitu kan. Kalau misalkan maba yang mau coba-coba latihan dulu nggak apa-apa ikut aja. Terus aku abis osfak pulang sore jam 4 jam 5 itu aku bela-belain buat ikut Imasi karena aku suka gitu. Bahkan kayak Imasi itu kan hari Selasa sama hari Jumat. Terus aku di hari Jumat terakhir osfak itu kayak penutupan lama banget. Pulangnya 5:30, itu dari lantai 8 aku langsung turun ke lantai 5. Semangat banget ya. Iya, aku nggak tahu. Itu nggak naik lift. Enggak, Oh, naik lift. Kirain lewat tangga darurat tuh. Dan kebetulan banget, jadi hari terakhir itu tuh ada kayak penampilan dari mahasiswa baru di OSPAK aku, kayak di Fakultas Kedokteran gitu ada kayak penampilan dari mahasiswa baru. Dan kebetulan aku nampilin silat itu. Terus kan jadi kayak baju ini ya, bawa baju silat. Ya udah, jadi pas 5:30 tuh dari lantai 8 langsung turun ke lantai 5. Jadi masih pakai baju hitam putih itu. Kayak saking semangatnya. Enggak tahu kenapa kayak pas dipikir-pikir lagi, kok gue kayak semangat banget gitu. Terus habis itu apa namanya juga masih mahasiswa baru ya. Jadi aktif masih sampai sekarang itu. Ada pengen ikut UKM lainnya nggak? Atau ikut Senat atau BPM atau mungkin mau ikut BEM nantinya? Waduh, aku kalau untuk kayak organisasi aku tuh masih kayak ngeraba-raba, kayak masih ngeliat niat. Terus kayak ada beberapa kali sih dari kayak cutting sama fakultasku sendiri, aku kayak nanya-nanya gimana sih kayak organisasi ini gitu. Kayak aku mau kayak lebih tahu dulu. Nanti paling kalau untuk organisasinya itu kita lihat semester berikutnya, karena menurut aku untuk aku yang awalan mahasiswa baru ini tuh struggle-nya parah banget. Apalagi kan kita waktu awal pasti kakak-kakak juga ngerasain kayak kita awal-awal masuk kuliah tuh transisi dari sekolah ke kuliah tuh beda banget dan kayak lebih padat banget. Terus kayak mulai dari waktunya, time management, terus kita harus nugasnya banyak banget. Terus abis itu pelajaran yang beda banget yang harus kita ngertiin itu lebih susah. Nah dari situ aja aku tuh masih gitu, kayak masih pikirin banget ke depannya tuh harus gimana. Tapi kayak lihat nanti sih kalau untuk organisasi. Oke, aku mau nanya lagi nih buat Naki. Naki kan sebagai buku ya, pas kemarin Pekik Maba. Naki juga sebagai influencer kan, TikTok nih, selebgram. Gimana sih? Iya bener kan di selebtok. Selebgram suka joget-joget gitu bukan? Iya betul. Udah enggak. Kontennya konten apa? Udah enggak. Oh bukan. Aku tuh kontennya kayak lebih ke fashion. Terus kayak yang kayak fashion, keranjang kuding bukan? Bukan. Oh bukan. Skincare dan segala macam, terus kayak daily life gitu-gitu. Naki sebagai buku, sebagai influencer juga ya, selebgram. Gimana sih cara Naki buat bagi waktu buat kepentingan sendiri sama buat perkuliahan Naki? Kalau ini dari bukunya dulu ya. Kalau dari buku, aku tuh nggak tahu kenapa kalau ditarik ulang ke Pekik, aku kayak nggak tahu kenapa aku mau mengajukan diri jadi buku. Terus aku kayak nggak apa-apa sih sambil ini, maksud aku tuh kayak lebih ke kontribusi awal aku buat angkatan aku. Toh juga kayak setelah Pekik kan kita masing-masing ya ke fakultas masing-masing gitu, kayak buat ngumpul seangkatan juga nggak mungkin karena kan banyak banget. Nah terus abis itu kalau dari buku sendiri, karena ini cangkupannya seangkatan semua fakultas, menurut aku tuh nggak seberat yang aku pikirin, karena yang lebih berat itu justru malah kayak ketua fakultasnya masing-masing. Karena kan kita balik lagi ya, kita kan kalau angkatan tuh kayak pasti jarang gitu ya, karena kan kalau angkatan banyak banget kayak semua fakultas. Nah paling kayak aku mikirnya untung aku jadi buku, soalnya kayak nggak seberat yang aku bayangin. Paling kayak kita dari misalkan kayak dari BEM pasti kan butuh misalnya angkatan 23, paling kan lewat aku atau lewat paku buku lah ibaratnya buat ngontak kayak semua fakultas. Nah cuma kalau menurut aku kayak lebih berat yang si ketua fakultas ini, jadi kayak aku agak untung sedikit sih menurutku ya. Terus kalau misalkan dihubungin ke kehidupan aku, itu sih yang tadi aku bilang, kayak struggle-nya aku tuh masih penyesuaian banget. Kayak aku kan masih termasuk yang kayak ada kerjaan aku yang harus aku kerjain, tag video segala macam, itu tuh bener-bener keteteran banget. Dan aku udah nerima resiko itu karena emang untuk masuk fakultas kedokteran gigi ya apalagi, itu tuh kemauan sendiri dan itu udah cita-cita aku dari SD.
Terus habis itu karena mungkin pandemi dan rezekinya di situ, menurut aku kayak buat kayak side job atau kayak sampingan aku aja, tapi fokus aku tetap mau masuk kedokteran gigi, mau jadi dokter ceritanya. Amin. Terus habis itu ya udah deh, kalau dari aku sendiri masih bener-bener baca situasi sih, karena kayak susah banget, apalagi aku tuh selama 2 bulan masuk ini di FKG itu dari pagi jam 8 sampai sore jam 5 itu kita masih masuk. Bahkan tadi untungnya hari ini tuh aku pulangnya cepet, jadi bisa di sini gitu kan. Terus habis itu kayak misalkan ada kerjaan aku ya itu emang keteteran banget. Bahkan kayak seminggu terakhir ini aku nggak ada tidur di bawah jam 12, jadi kayak bener-bener di atas jam 12. Terus habis itu harus ngerjain ini ngerjain itu. Paling kalau misalkan ada deadline yang mepet antara kerjaan atau tugas, pasti aku kan memprioritaskan tugas. Cuma balik lagi kayak pinter-pinternya kita gitu, walaupun emang aslinya capek, karena kan apalagi kayak take video menurutku kayak kita harus bangun mood yang bagus gitu, ngerti gak sih? Apalagi kayak aku udah kuliah nih dari pagi sampai sore, terus kayak pelajaran udah amburadul ya iya pastinya. Bener banget, terus aku harus take video kayak aduh malas banget. Kadang biasanya aku geser ke Sabtu, jadi kayak ke weekend aku manfaatin, kayak Sabtu aku nyelesain kerjaan aku, dan aku tuh suka beres kamar kos gitu kan, kebetulan aku ngekos jadi aku suka beres-beres. Nah di situ aku kayak nyelesain hal-hal yang di luar kuliah, terus habis itu baru minggunya keluar, atau misalkan emang waktu buat ininya sih buat kayak refreshingnya sedikit, karena dari awal juga aku udah nekenin ke diri aku. Dan teman-teman aku juga udah kayak yang support aku kayak, lu yakin mau masuk FKG dengan lu yang lu tetap ngonten tapi lu harus kayak gini. Dan apalagi kan maksudnya FKG itu bukan fakultas yang mudah ya, bukan fakultas yang mudah. Terus habis itu kayak yakin, karena emang gue mau jadi dokter gitu, tetap bersikeras mau jadi dokter. Bahkan sampai mamaku tuh dari tahun lalu aku lulus ditekanin lagi, kamu yakin gak masuk FKG gitu, kamu yakin gak masuk FKG? Karena banyak banget teman-teman aku yang lulusnya sama kayak aku, tapi dia tuh lebih ke entertain, jadi dia nggak lanjut ke kuliah gitu sih. Oh jadi seperti itu Kak, jadi bisa lah ngimbangin kalau emang kita mau jadi influencer pun, tapi perkuliahan kita harus tetap jalan. Iya, karena bener. Nomor 1 adalah pendidikan. Iya bener banget. Nah dari tadi kan ini kita nanyain Kak Nakita terus nih, ini gimana nih kalau Kanaren kan tadi udah singgung nih di pertama, Kanaren bilang kalau Kanaren ini menjadi ketua BPM. Emang tadi udah singgung udah? Iya dong, bener kan? Atau BPM, terus organisasi UKM lain seperti kreasi, bahkan jabatannya juga sudah itu ya tinggi ya Kak, jabatannya bukan anggota biasa, Wakadif dan di kreasi. Nah itu gimana Kak, kita ngimbanginnya dari organisasi, kan kalau kita itu influencer dan perkuliahan, kalau Kanaren organisasi dan perkuliahannya itu bagaimana? Ada gak sih Kak hambatan-hambatannya, dan kalau misalnya ada solusinya itu untuk Kanaren, kita bisa sharing ke teman-teman baiknya bagaimana? Oke. Mungkin kalau dari gue ya, gue kan semester 2 itu UKM. Semester 3 baru ngambil organisasi Ormawa tingkat fakultas. Nah, kebetulan gue ngambil di BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nah, kebetulan kalau dari gue sendiri sih nggak ada kesibukan lain sih selain jadi mahasiswa. Kalau Naki kan ada jadi content creator. Tapi tetap harus ada time manajemennya sih, apalagi kan ngurus atau megang dua organisasi, yang satu tingkat universitas, yang satu tingkat fakultas. Kalau pertanyaannya tadi apa tadi? Buat cara ininya ya, ngontrolnya ya? Iya, gimana tuh? Ngimbangin perkuliahan sama organisasi. Perkuliahan sama organisasi. Oke. Kalau perkuliahan sendiri pasti udah jadi prioritas. Kayak misalnya kalau misalnya ada skala prioritas yang 60% atau 50% mungkin perkuliahan. Sisanya ya organisasi. Karena gue ngerasa UKM kan itu, kalau gue pribadi ya kan, pendapat orang pasti beda-beda. Benar-benar. UKM mungkin lebih santai, tapi kita tetap ada kewajiban kita di situ. Dan pas
tahun lalu gue diamanahin jadi ketua BPM, ya gue lebih fokusin di fakultas daripada di universitas. Karena jabatan gue mungkin lebih tinggi di fakultas daripada di universitas. Karena kalau di universitas gue cuma jadi wakadif, wakil kepala divisi pengabdian masyarakat. Nah kalau misalnya di BPM itu gue jadi ketua. Gimana cara ngaturnya? Iya, itu balik lagi ke tadi. Lu harus tahu mana yang harus lebih di prioritas. Walaupun lu tahu nih kayak lu punya kewajiban di 2 organisasi ini, tanpa melupakan kalau misalnya lu masih jadi mahasiswa, lu masih punya status mahasiswa di situ. Pertama, kalau misalnya lu udah tugas atau memang ada deadline lah bahasanya, tuh selesain aja dulu itu. Kalau misalnya itu udah selesai, ya udah, lu balik lagi ke organisasi yang mungkin lebih prioritas. Nah, gue di sini kasusnya ya prioritas BPM dong. Nah, kalau misalnya yang di UKM, kita serahkan yang mungkin udah punya wewenang yang lebih tinggi. Contohnya mungkin presidennya kreasi itu sendiri, mungkin ada Mbak Tival situ kan. Kalau buat saran sih itu ya nggak mau banyak-banyak, intinya tahu mana yang harus dia prioritas dan mana yang bisa kebelakangi dulu gitu loh. Dari gue kayak gitu. Oke, berarti emang udah ada yang namanya skala prioritas ya? Iya, skala prioritas. Tidak melupakan perkuliahan. Betul. Kadang tuh kan kalau kita masuk organisasi atau UKM pasti kan kita ada rapat, bener gak kan Aren? Betul. Rapat sampai malam, itu nggak apa-apa lah ya. Tetap kita prioritaskan tugas kita sebagai mahasiswa. Apa benar? Benar, tapi sesuai dengan jadwal aja. Kita kan juga nggak mau kalau prinsip yang gue tanamin ke rekan-rekan gue di BPM dulu pas gue masih ngejabat itu, kalau misalnya tugas kalian belum selesai atau gimana, ya udah kalian selesaiin dulu baru kita rapat. Oh berarti kayak gitu. Kalau Aren ya, sebagai BPM, ketua bisa ya, mengertiin ya? Ngertiin lah insya Allah. Jadi tapi selain ngertiin harus ada komunikasi juga. Ya, jangan tiba-tiba bohong kan biasanya gitu. Bukan bohong, apa lebih kayak lu kalau misalnya ada kelas atau ada tugas ngomong ke gua. Biar nggak ada miskom. Iya, nggak ada miskom. Kan kita nggak bisa nanyain satu-satu ya, kayak lu ada tugas gak, lu ada kelas nggak? Nggak bisa nungguin juga. Iya, kan, seenggaknya ya mungkin kalau bisa lapor lah ke kadifnya atau ke ketua komisi kalau di BPM kayak gitu. Iya ada. benar. Apalagi kalau ada proker-proker ya, Nah, yang ya. harus dilaksanain. Nah, kalau misalnya proker mungkin itu udah terjadwal kita. Misalnya kita mau rapat tuh tanggal berapa, jam berapa, itu udah ada jadwalnya. Udah dijadwalin dari jauh hari gitu kan. Jadi mereka juga bisa time management mereka sendiri, kayak iya, mereka ngerjain tugas kapan, mereka rapat kapan, kayak gitu. Iya, agar terorganisir dengan baik. Oke, baik. Gimana nih Kak Bella, ada pertanyaan lagi gak? Ada. Oh satu ada, lagi. oke. Ini terakhir deh pertanyaannya. Iya, ini buat Kak Naren sama Kak Naki ya. Oke. Buat Kak Naki, sebagai mahasiswa baru nih, apa sih pesan yang mau Kak Naki sampein buat sesama mahasiswa baru, ya agar teman-teman Kak Naki nih, sesama mahasiswa baru nih bisa semangat gitu kayak Kak Naki. Dan juga pertanyaan untuk Kak Naren. Oh iya, Oke. sekalian ya berarti. Nah, buat Kak Naren nih, mahasiswa akhir ya, yang mungkin udah pusing banget dengan perkuliahan, skripsi, magang juga, KKN juga. Gimana nih cara Kak Naren nih ya memberikan pesan. Iya, memberikan pesan kepada mahasiswa yang lain. Mahasiswa akhir, sesama mahasiswa akhir nih, gimana nih? Siapa dulu? Bebas. Boleh Karena dari dulu Naki tadi dulu. kan Kak Naren. Oke, boleh dari aku karena baru kemarin masuk. Kalau aku pesan-pesannya buat teman-teman mahasiswa baru, pastinya semangat terus karena ini benar-benar baru awalan ya. Apalagi kan kalau kakak-kakak udah 3 tahun, aku kayak ngebayangin. Tapi menurutku kayak 3 tahun cepet ya. Soalnya aku juga kayak ngerasa 2020 ke sekarang tuh cepet Iya banget. benar. Ya kan? Kenapa ya cepet banget kalau? Bukan cepet, lebih kayak nggak kerasa. Iya sih. Apa bener. karena zamannya corona ya kemarin? Nah, buat teman-teman mahasiswa baru yang pasti semangat terus belajarnya, terus abis itu jangan patah semangat karena perjalanannya masih jauh banget. Terus kalau misalkan emang masih culture shock itu wajar banget, masih penyesuaian diri itu menurutku wajar banget. Karena aku juga, terus misalkan kalau ada struggle menurutku sharing, apalagi kan kita di YARSI itu ada dosen pembimbing yang menurutku itu membantu banget kalau misalkan kalian tuh ada masalah perkuliahan. Jadi
jangan diem aja, pokoknya sharing ke teman-teman, ke teman dekat atau ke dosen pembimbing atau ke siapapun yang kalian kenal, yang kalian percaya. Karena menurut aku setiap orang tuh juga punya beban masing-masing, punya permasalahan masing-masing juga yang insya Allah menurut aku kayak bisa kok diselesain gitu, bisa diselesain. Dan semoga kita apalagi angkatan 23 bisa lulus tepat waktu, bisa lulus cepat juga, termasuk aku. Terus semangat juga buat FK dan FKG, apalagi fakultas aku yang kita juga agak pusing ya kuliahnya. Itu sih, itu aja. Oke, makasih karena kita. Kalau Kanaren bagaimana nih Kanaren? Ini pesannya buat teman seangkatan ya? Boleh teman seangkatan atau buat adik-adiknya agar masuk organisasi juga boleh. Mungkin buat teman seangkatan dulu teman kali seangkatan ya. dulu. Teman seangkatan dulu. Buat Termasuk anak-anak. saya dong. Iya, buat kita lah. Buat kita ya semua ya. Buat yang 20 kita kan sudah melalui Asli. Struggle selama ini. struggle COVID, struggle organisasi. Dikit lagi Demis kan? Iya pasti Ya. kamu juga kan? Udah ya? Alhamdulillah udah. Iya bener. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah Udah udah. lengser. OTW dia. nih kita OTW. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ikut organisasi, ya cepat-cepatlah kalian lengser dan fokus dan untuk selesaikan tugas-tugas akhirnya. Dan Amin. yang sudah Demis, mari kita selesaikan apa yang mau kita mulai lalu kita selesaikan. Nah, benar. Apa itu skripsi? Semangat Kak. Ya, mungkin kalau mbaknya udah sempro ya. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Kabila juga udah. Oh iya, Alhamdulillah. nyusul. Alhamdulillah. Terus ya mungkin kalau KKN nggak terlalu ini sih, soalnya pribadi udah konversi. Udah konversi Konversi kakaknya. alhamdulillah. Enak Magang. ya. Kebetulan langsung psikologi magang juga sekalian nggak gitu ya ada berarti. KKN sih. Hmm? Psikologi juga nggak ada KKN. Nah itu mungkin kebijakan fakultas atau prodi. Privilege ya. Iya. Kalau udah magang. Kebetulan kalau misalnya gue dari manajemen udah konversi. Ada programnya. Jadi gue magang. Pengmas. Apa? Pengmas. Enggak. Oh enggak. Itu program magang. dari prodi manajemen kayak lo bisa ikut konversi program magang konversi, dan alhamdulillah gue magang bareng sama Bella. Oh, bareng Kita ternyata. di DPJJ. Di DPJJ, Direktorat Pembelajaran Jarak Iya. Jauh. Waduh. Nah, terus juga itu mungkin buat yang teman-teman 20 kali ya, kayak selesaikanlah apa yang harus kalian selesaikan. Nah, buat teman-teman yang khususnya angkatannya, nah kita kali ya, nggak banyak sih, cuman kayak sharing aja. Tadi katanya untuk menghasut ya. Oh iya. Mengajak. Biar apa? Biar masuk Mengajak, UKM, iya, UKM, organisasi. Kalau UKM mungkin kan si Naki udah satu nih ya, udah Iya, dimasih. masih. Tapi karena Organisasi kali ya. organisasi karena gue pribadi pernah ikut organisasi, ya gue menyarankan untuk cobalah satu aja dulu lah, satu minimal organisasi buat dicoba. Mungkin nanti bakal ada magang BEM juga kan Iya, ya, benar, magang BEM atau magang SEMA atau magang BPM. Dicoba dulu di magangnya, kalau misalnya seret, kalau misalnya cocok dilanjut. Karena menurut gue kalau misalnya ikut organisasi itu apa ya, relasinya sih. Iya benar. Relasi, terus Berasa bisa banget ya. ada pengalaman-pengalaman baru yang mungkin waktu sekolah dulu belum Iya, belum ngerasain. Dan ada apa ya bahasanya ya, koneksi kali ya, atau bisa dikenal sama dosen. Itu kalau dari gue pribadi kayak gitu gue ngerasain. Jadi lu kalau misalnya mau ngurus surat menyurat atau gimana, itu mungkin ada privilege-nya sendiri. Oh iya, ngerti. Gitu. Jadi bisa dicoba buat nyobain organisasi. Nah, karena sekarang masih semester 1, bisalah di satu semester itu digunain buat kayak ngamatin nih, nanya-nanya kakak-kakaknya. Banyak kok di FKG yang punya pengalaman-pengalaman bagus, bisa di-sharing-sharing juga. Baik-baik juga kena beberapa. Wah, kita udah di penghujung acara ternyata nih Iya, Kabila. nih, Kak. Nggak berasa banget ya, dari tadi kita berbincang ngobrol. Ternyata kita udah selesai. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Kana kita dan Kanaren yang sudah menyiapkan apa? Menyempatkan Oke, waktunya untuk hadir di pada sore hari ini. Oke, baik, sekian dari saya, Alisa Yasmin, dan teman saya. Aini Nabila Zahra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditunggu ya podcast selanjutnya.